Para pendengar radio komunitas Dwi Jendra yang berbahagia, puja dan puji syukur saya panjatkan ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya lah saya dapat siaran melalui radio komunitas Dwi Jendra dalam acara Dharma Wacana. Pada kesempatan yang baik ini, saya Ibu I Gusti Ayu Nyoman Kartika dari unit SMA Dwi Jendra akan mengisi Dharma Wacana yang berjudul Eksistensi Agama Hindu. Sebelum saya memulai, izinkanlah saya mengucapkan panganjali umat. Om Swastiastu. Para pendengar radio komunitas Dwi Jendra yang berbahagia, agama Hindu berpangkal pada kitab suci Weda. Weda adalah kumpulan wahyu dari ide Sang Hyang Widi, yaitu Tuhan Yang Maha Esa, yang diterima oleh para maharsi dahulu di India. Menurut penelitian para ahli, bahwa Weda telah berumur ribuan tahun dan diwahyukan antara 2500 sampai 1500 sebelum Masehi. Wahyu itu didengar oleh para maharsi atau saptarsi dalam suasana yoga semadi. Maka dari itulah Weda juga disebut Sruti. Weda mempunyai banyak tafsiran dan penjelasan yang disebut dengan Semerti. Baik Sruti maupun Semerti merupakan kitab suci yang tidak boleh diragukan kebenarannya dan menjadi sumber daripada Dharma atau agama Hindu. Mengenai hal ini, dalam Menawa Dharma Sastra, buku 2 atau bab 2, sloka 10, ada disebutkan sebagai berikut. Srastitu wedom wejaneyo dharma sastra tuwae semerti Ate sarwapte swami mamamse tabya madar mohi nirbobau. Artinya, sesungguhnya Sruti atau Wahyu adalah Weda. Demikian pula yang dimaksud dengan Semerti adalah Dharma sastranya. Kedua itu tidak boleh diragukan dalam hal apapun juga, karena keduanya adalah kitab suci yang menjadi sumber dari Dharma atau agama. Para pendengar radio komunitas Dwi Jendra yang berbahagia, keseluruhan Weda dihimpun menjadi 4 samhita, yaitu Rigveda Samhita, Samaveda Samhita, Yajur atau Yayurveda Samhita, dan Atharva Veda Samhita. Masing-masing samhita dikelompokkan lagi menjadi Brahmana, Aranyaka, dan Upanishad. Secara garis besarnya dan menurut isi Weda dapat dibagi 2, Karma Kanda dan Janana Kanda. Karma Kanda membentangkan mengenai ritual atau etika, sedangkan Janana Kanda membentangkan mengenai tatwa atau filsafat agama. Aspek filsafat dari Weda inilah yang sering disebut dengan Upanishad dan berbagai sistem filsafat Hindu seperti Nyaya, Vaisesika, Mimamsa, Vedanta, dan Yoga. Berdasarkan teorinya pada Janana Kanda dari Weda. Weda juga memuat berbagai pengetahuan seperti siksa yang membahas tentang ponetika,
Wiyakarana yang membahas tentang tata bahasa, canda, lagu, nirukta, sinonim dan antonim, Jyotisa, astronomi, dan kalpa adalah ritual. Ini semua disebut dengan Wedanga. Selain itu di dalam Weda dikenal juga Ityasa, yang termasuk Ramayana dan Mahabharata, Purana, cerita-cerita kuno, Arta Sastra, ketatanegaraan, Ayurveda, ilmu kedokteran, dan Gandharva Weda, yaitu ilmu tentang seni. Oleh karena Weda memuat berbagai pengetahuan, maka itulah Weda dikatakan mengatasi waktu. Para pendengar radio komunitas Dwijendra yang berbahagia, kerangka dasar dari agama Hindu adalah tatwa, tata susila, dan upacara. Tatwa membentangkan segi-segi filosofis yang mendalam, baik mengenai pokok-pokok keyakinan maupun konsep ketuhanannya, yang dibentangkan secara panjang lebar. Dalam hal itu merupakan inti hakikat daripada ajaran agama Hindu yang diwahyukan oleh ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Tatwa agama Hindu menyangkut tentang Pancasrada, yang artinya 5 keyakinan, yang terdiri dari Widisrada adalah keyakinan terhadap Yang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa sebagai pencipta seluruh sekalian alam beserta isinya. Memelihara hasil ciptaan itu disebut dengan hukum sebab akibat, dan melebur segala yang diciptakan serta mengembalikan ke asalnya. Bagian yang kedua adalah Atmasrada, adalah keyakinan terhadap adanya Atman pada tiap-tiap makhluk. Yang ketiga adalah Karma Pala Srada, adalah keyakinan terhadap hukum karma pala, yang juga disebut dengan hukum sebab dan akibat. Yang keempat adalah Punarbawa Srada, adalah keyakinan terhadap adanya reinkarnasi atau kelahiran kembali setelah mati. Dan yang terakhir dari Pancasrada adalah Moksa, adalah keyakinan adanya moksa, yaitu keyakinan yang kekal abadi. Kebahagiaan yang kekal abadi sering juga disebut dengan suka tanpa wali duka atau Satchit Ananda. Jadi kesimpulannya, tatwa membentangkan hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama makhluk ciptaan Tuhan, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidupnya. Kesemuanya itu diuraikan secara metafisis. Kerangka kedua dari agama Hindu adalah tata susila. Tata susila artinya aturan tingkah laku yang baik dan benar. Di dalam tata susila inilah dibentangkan secara panjang lebar mengenai benar dan salah, atau baik dan buruk di dalam manusia menempuh kehidupan ini. Pada prinsipnya, apa yang disebut benar adalah sesuatu yang dibenarkan oleh agama, dibenarkan oleh hukum yang berlaku di negara kita. Selain itu sesuai juga dengan desa kala patra, desa di mana kita berada. Kala waktu, patra adalah keadaan. Demikian pula mengenai apa yang disebut baik itu adalah sesuatu yang sesuai dengan ajaran agama, dan apa yang disebut buruk adalah sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Dalam pengetahuan diketahui ada 4 macam kebenaran, yaitu kebenaran indria, kebenaran ilmu, kebenaran filsafat, dan kebenaran agama. Di antara kebenaran itu, maka kebenaran agamalah yang merupakan kebenaran hakiki yang berdasarkan wahyu Tuhan, sabda suci daripada ide Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Para pendengar radio komunitas Dwijendra yang berbahagia dimanapun berada,
Yang kedua adalah tata susila penting bagi kehidupan manusia, beserta karena tata susila mengatur pola pikir serta tingkah laku manusia yang meliputi pikiran, perkataan, yang sering juga disebut dengan trikaya parisuda, yaitu 3 perilaku yang harus disucikan. Manusia di dalam menempuh kehidupan ini dipengaruhi oleh triguna, yaitu 3 sifat atau watak, yaitu satwam, sifat tenang dan dharma. Raja sifat energik atau ekstrim, dan tamas sifat malas dan melempem. Apabila pada diri seseorang pengaruh satwam yang dominan, maka dia menjadi orang yang berwatak baik, jujur, soleh, sabar, menjunjung tinggi kebenaran, dan orang yang demikian disebut dengan satwika. Apabila pengaruh rajas yang dominan, maka ia menjadi orang berwatak ekstrim, dengki, pemarah, mudah tersinggung, dan sifat negatif lainnya. Orang yang demikian disebut dengan rajasika. Apabila pengaruh tamas yang dominan, maka ia menjadi berwatak malas, dungu, penidur, melempem, dan sejenisnya. Tata susila menuntun manusia agar manusia mengagungkan sifat satwam dalam kehidupan ini dan menekan sifat-sifat rajas dan tamas. Demikianlah tata susila agama Hindu mengajarkan agar menekankan sifat trimala, sad atatayi, sadripu, sabto timira, dan sifat negatif yang lainnya. Kerangka ketiga dari agama Hindu adalah upacara. Upacara berarti suatu rangkaian kegiatan manusia dalam usahanya menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi. Di dalam upacara telah tercantum pula upakara atau bebanten. Dengan perkataan lain, upacara adalah suatu cara untuk menghubungkan diri dengan ide Sang Hyang Widi dalam bentuk suatu persembahan atau yadnya. Upacara adalah suatu bentuk konkret dan atau realisasi dari agama. Agama apapun mempunyai upacara. Tanpa upacara, suatu agama tidak dapat realisasinya di masyarakat. Eksistensi daripada upacara adalah yadnya, yaitu suatu persembahan atau korban suci yang dilakukan dengan tulus ikhlas ke hadapan ide Sang Hyang Widi atau Tuhan Yang Maha Esa. Dasar hukum daripada yadnya adalah rene, yaitu utang manusia atas kehidupan ini. Ada 3 jenis utang, yaitu yang disebut dengan trirene. Dewa rene adalah utang ke hadapan ide Sang Hyang Widi. Resi rene adalah utang ke hadapan para maharsi, dan pitra rene utang kepada roh leluhur. Bagi manusia, arti daripada hidup ini adalah mendapatkan kesempatan berbuat yang baik, subha karma, untuk menebus perbuatan yang tidak baik atau asubha karma. Pada masa yang dahulu, manusia dapat mengubah nasibnya dengan berkarma yang baik. Mengenai ini ada diungkapkan di dalam pustaka suci Sara Samusaya Sloka 9 sebagai Risa kueh ning sarwa buta, iki jatmo wong juga wenang gumawayaken ikang suba asuba karma. Kuneng panetasaken ring suba karma juga ike asuba karma palaning dadi wong. Adapun berbagai jenis segala yang ada, hanya manusia inilah yang bisa berbuat baik dan buruk. Dan lagi perbuatan baik bisa dipakai menebus perbuatan yang tidak baik. Begitulah keuntungan menjadi manusia. Utang yang kedua adalah resi rene. Pengetahuan suci kepada para maharesi atas jasa-jasanya membimbing kita dalam menuntun
rohani sesuai dengan ajaran agama Hindu. Sungguh sangat besar dan penting artinya tuntunan serta bimbingan para resi kepada umat Hindu di dalam mewujudkan cita-cita mulia, yaitu mencapai kebahagiaan duniawi dan kebahagiaan rohani sebagai disebut di dalam Weda dengan kalimat Maksartam jagadita ya iti dharma. Tujuan dharma atau agama adalah untuk mencapai kesejahteraan jasmani dan ketentraman rohani, atau kebahagiaan di dunia atau kebahagiaan di akhirat, jagadita dan moksa. Selain memberikan bimbingan rohani, para maharsi juga memberikan suri teladan, sikap dan tingkah laku serta pola pikir di dalam hidup bermasyarakat. Maka itulah para resi atau pendeta di Bali disebut dengan guru loka, yang artinya pembimbing dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya mengenai Pitrarana. Pitrarana sebagai suatu utang jasa kepada leluhur adalah suatu pengakuan manusia bahwa manusia merasa wajib berterima kasih kepada leluhur atas jasa-jasanya mengadakan atau melahirkan kita. Para pendengar radio komunitas Dwijendra yang berbahagia, demikianlah uraian singkat tentang eksistensi agama Hindu. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati para pendengar. Akhir kata, saya Ibu Gustiayu Nyoman Kartike undur diri dengan mengaturkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.